Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mudah-mudahan sehat walafiat. Ketemu lagi di PJJ Matematika Peminatan kelas 10. Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah merasionalkan bentuk akar dan fungsi eksponensial. Nah, ini untuk merasionalkan bentuk akar, di sini ada pecahannya, ada 5 bentuk ya, bentuk A per akar B. Dimana di sini untuk merasionalkannya kita 3 kalikan dengan akar B per akar B. Ada bentuk seperti ini, tinggal dikalikan dengan akar sekawannya. Yang ini positif berarti akar sekawannya negatif. Yang ini negatif, keduanya bentuk akar berarti dikalikan dengan akar sekawan positif. Itu pun yang terakhir. Jadi ketika ada bentuk akar di penyebut, maka ini bentuknya belum rasional, maka untuk merasionalkannya tinggal dikalikan dengan penyebut tapi di sini sekawannya ya. Nah, selanjutnya di sini untuk lebih pahamnya langsung aja lah ke contoh soalnya. Nah, ini yang pertama A4 per akar 7, berarti untuk merasionalkannya kita kalikan dengan akar 7 per akar 7, berarti sama aja dengan 4 akar 7 per akar 7 kali akar 7, 7, berarti sama aja dengan 4 per 7 akar 7. Yang D ini 3 per akar 2 ditambah akar 5, berarti bentuknya itu adalah bentuk yang ini ya. Nah, maka harus kita kalikan dengan akar sekawannya, dikali dengan akar 2 dikurangi akar 5 per akar 2 dikurangi akar 5, berarti sama aja dengan 3 dikali akar 2 min akar 5 per yang ini akar 2 kali akar 2 plus akar 5 dikali negatif akar 5 berarti min 5, berarti sama aja dengan 3 dikali akar 2 min akar 5 per 2 dikurangi 5 min 3 dibagi min 3 min 1 berarti negatif akar 2 dikurangi akar 5, atau sama aja dengan negatif akar 2 plus akar 5 ya, negatif ketemu negatif positif. Seperti itu, mudah kan ya? Nah, selanjutnya di sini ada fungsi eksponensial ya. Nah, apa sih itu fungsi eksponensial? Sebelumnya kita cermati dulu masalah berikut. Di sini misalkan dalam sehari setiap menit bakteri membelah diri menjadi 2. Berapa banyak bakteri setelah menit ketiga? Nah, misalkan kita gambarkan di sini pertama-tama mula-mula pada saat menit ke-0 itu ada 1 bakteri. Nah, pada saat menit ke-1 bakteri membelah diri menjadi 2 sehingga jumlahnya di sini ada 2 ya. Dan selanjutnya pada menit kedua membelah diri, setiap bakteri itu yang ini membelahnya jadi 2, yang ini juga 2, berarti ada 4 ya. Dan pada menit ketiga berarti didapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti di sini apabila kita nyatakan ke dalam tabel, pada T-nya sama dengan 0 adalah 1. Pada T-nya sama dengan 1 ini adalah berarti berapa? 2 ya, 2 pangkat 1. Nah, ini juga sebenarnya 2 pangkat 0. Nah, selanjutnya pada T sama dengan 2 berarti di sini tuh sama aja dengan, ini kan bakterinya awalnya 1 ya, 2 pangkat 2, betul kan ya? Ini hasilnya 4, ini hasilnya 2, ini hasilnya 1. Selanjutnya pada saat T sama dengan 3 berarti sama aja dengan 1 dikali ini ya, 2 pangkat 3 yaitu 8. Nah, bagaimana ketika T-nya sama dengan 10? Maka sama aja dengan 1 dikali 2 pangkat 10. Nah, kita bisa cari ya, 2 pangkat 10 itu berapa? Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 10 kali. Dan selanjutnya untuk yang T sama dengan N berarti di sini ketika berapa menit, tinggal cari aja ya, 1 dikali 2 pangkat N. Nah, gitu ya. Nah, berarti di sini kita mempunyai pola nih ya. Pola itu di sini kan 1 ya. 1 itu dari mana dapatnya? Karena awalnya bakteri itu 1. 2 ini dari mana?
karena setiap menit membelah dirinya menjadi 2. 0 ini di mana? 0 ini pada saat waktunya. Pada saat menit ke 0 berarti 0, menit ke 1 1 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jumlah bakteri setelah selang waktu n menit akan berbentuk fungsi eksponen. Nah, ternyata ini itu merupakan fungsi eksponen. Nah, jika sebelumnya kita mengetahui fungsi dari fx sama dengan x pangkat 2, x ini kan sebagai basis ya, ini fungsi kuadrat kan ya. Maaf, ini adalah bentuk kuadrat, x ini adalah basis, dan 2 itu adalah pangkatnya. Nah, tapi jika fungsi eksponen berhubungannya itu sama dengan ini ya, 2 pangkat n, atau misalkan kita tulisnya di sini 2 pangkat x, di mana 2 itu basis, x itu pangkat. Jadi ketika awalnya bentuk pangkat itu x itu adalah basis dan 2 itu adalah pangkat, nah untuk fungsi eksponen kebalikannya. Di sini 2 sebagai basis dan x sebagai pangkatnya. Jadi untuk pangkatnya itu adalah bentuknya x. Nah, itu yang dinamakan dengan fungsi eksponen. Jadi fungsi eksponen itu adalah fungsi yang persamaannya bisa dinyatakan dalam bentuk y sama dengan fx sama dengan b kali a pangkat x. Jadi pangkatnya itu berbentuk variabel ya. Nah, selanjutnya di mana b itu tidak boleh sama dengan 0, a itu lebih dari 1, dan a tidak boleh sama dengan 1. Nah, kenapa b tidak boleh sama dengan 0? Karena b itu nih tadi si bakteri yang awal itu berapa gitu ya. Kan tidak mungkin 0. Kalau 0 berarti artinya tidak ada bakterinya, ya tidak bisa lah bakterinya membelah gitu ya. Kalau 0 di sini nanti hasilnya 0, berapapun angka dikalikan dengan 0 ya. Ketika a-nya harus lebih dari 0, ini a-nya ya, berarti a-nya itu sendiri membelahnya sebanyak berapa kali gitu ya. Jadi harus lebih dari 0, dan a itu tidak boleh sama dengan 1. Kan kalau misalkan membelah diri sebanyak 2, berarti a-nya 2 gitu. Kalau misalkan 1, berarti sama aja dengan tidak membelah diri gitu ya. Dengan a itu adalah bilangan pokok atau basis. Nah, misalkan di sini ada contoh soalnya. Terdapat 5 bakteri di mana setiap bakteri membelah diri menjadi 3 dalam selang waktu setiap menit. Nyatakan ke dalam bentuk eksponen pada saat n menit dan pada saat 10 menit. Nah, oke ya, langsung aja kita kerjakan di sini. Di sini misalkan terdapat 5 bakteri. Nah, berarti di sini y sama dengan 5 bakteri, berarti yang awalnya ya. Untuk fungsinya itu kan secara umum penulisannya y sama dengan fx sama dengan b dikali a pangkat x ya. Berarti sama aja dengan y sama dengan fx. Nah, 5 bakteri, ini 5 bakteri itu adalah awalnya ya, ada berapa? Berarti 5 dikali a pangkat x. A itu membelah dirinya sebanyak berapa kali? Nah, di sini setiap bakteri membelah diri menjadi 3, berarti dikali dengan 3 dalam selang waktu setiap menit. Nyatakan ke dalam bentuk eksponen. Berarti di sini bentuk eksponennya itu adalah y sama dengan fx sama dengan 5 dikali 3. Ini pada saat n menit. Berarti di sini x-nya kita ganti dengan n. Nah, ini untuk yang a. Sekarang untuk yang b. Pada saat 10 menit berarti y sama dengan fx sama aja ya dengan 5 dikali 3 pangkat 10. Nah, ini ya bentuk eksponennya. Mudah kan ya? Nah, kalian harus tahu dulu konsepnya seperti ini. Nah, misalkan sekarang ada contoh yang kedua. Populasi kelinci pada suatu pulau lipat 3 setiap setengah tahun dan fungsinya bisa dimodelkan. Nah, kalau ini kebalikannya, fungsinya sudah ada 10 kali 3 pangkat x. Dengan x adalah rasio lamanya terhadap waktu periode setengah tahun. Nah, yang pertama berapa jumlah kelinci mula-mula? Untuk kelinci mula-mula berarti di sini untuk penyelesaiannya, ingat ya, lihat nih fungsi yang ini. Berarti mana di sini yang sebagai b-nya yang mula-mula awal itu 10 kan ya? Bisa aja langsung kita jawab. Berarti jumlah kelinci mula-mula itu adalah 10. Dari mana? Dari sini. Persamaan ini 10-nya dari mana? Dari ini nih.
ini tuh kan awalnya. Ini tuh membelahnya atau di sini kan berkembang biak ya kelinci, sebanyaknya berapa, ini adalah waktunya gitu. Nah, berarti di sini ketika kita substitusikan ya, misalkan ini kan kita udah punya fungsinya fx sama dengan 10 dikali 3 pangkat x. Nah, misalkan karena mula-mula berarti t-nya itu kan sama dengan 0 ya, atau x-nya sama dengan 0. Berarti di sini 10 dikali 3 pangkat 0 sama aja dengan 10 dikali 1, yaitu 10 kan sama ya gitu. Mau langsung kita ambil yang depan ini atau kita substitusikan terhadap fungsinya gitu. Selanjutnya yang B. Ya. Yang B itu soalnya berapa jumlah kelinci setelah 3 tahun. Nah, di sini periodenya itu terhadap periode setengah tahun. Nah, kita masukkan dulu aja fungsinya. Fx sama dengan 10 dikali 3 pangkat x. Nah, tapi harus mencari x-nya dulu. Kenapa harus cari x-nya dulu? Karena di sini ada kata waktu terhadap periode setengah tahun. Nah, jadi x-nya itu adalah di sini kan di sini sebanyak 3 tahun ya. Berarti 3 dibagi setengah gitu ya. Kenapa harus dibagi setengah? Karena ada kata-kata ini terhadap periode setengah tahun ya. Kalau tidak ada kata-kata ini tidak usah, karena di sini ada kata-kata ini maka harus dibagi dengan setengah. Berarti sama aja dengan 3 dikali 2 ya. 3 bagi setengah itu berarti sama aja dengan 3 kali 2 yaitu 6. Nah, berarti x-nya dapat 6, kita langsung masukkan aja fx sama dengan 10 dikali 3 pangkat 6 gitu ya. Berarti 10 dikali 3 pangkat 6 itu sama aja dengan 729. Berarti sama aja dengan 7290 ya. Jadi setelah 3 tahun di sini jumlah kelincinya sebanyak 7290 ya. Bayangkan kalau kalian menghitung satu-satu pasti itu lebih lama ya, karena kita punya fungsi ini, rumus ini, maka bisa langsung aja disubstitusikan begitu ya. Sekian PJJ hari ini, mudah-mudahan kalian semuanya bisa. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.